Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Hari ini kita mendengar tentang doa. Dalam perjalanan siara hidup kita tentu saja menyadari bahwa terkadang ada doa-doa yang didengarkan Allah, tetapi ada juga doa-doa seperti tidak didengarkan Allah. Tentu saja kita harus bertanya lebih jauh. Mengapa? Ada orang yang berdoa mati-matian,
bahkan berdoa tidak pernah berhenti, tetapi merasa bahwa doanya tidak didengarkan. Atau diistilahkan dengan doanya mandul. Tidak dikabulkan. Tapi ada orang yang berdoa dan merasa bahwa Tuhan mendengarkan dia. Doa yang kabul. Hari ini kita dihadapkan kepada dua orang tokoh yang masuk ke bait Allah untuk menghadap Allah. Satunya adalah orang Farisi dan satunya adalah pemungut cukai. Yang menarik, tadi kita mendengar bagaimana orang Farisi itu mengemukakan segala macam kebaikan yang sudah dia jalankan, yang sudah dia lakukan. Bahkan dengan kebaikan-kebaikan yang dia perbuat atau yang dia jalani, kemudian dia menganggap rendah orang-orang lain. Tadi kita mendengar dia masuk ke bait Allah dan dia berkata, Tuhan, aku tidak seperti semua orang yang lain. Bahkan dia katakan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Di sini kita bisa melihat muncul kesombongan dalam dirinya. Karena dia merasa diri pribadi yang paling saleh. Pribadi yang paling baik. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah menyukai orang yang sombong, orang yang congkak. Siapapun dia. Allah lebih menyukai orang yang rendah hati. Karena itu berbeda dengan pemungut cukai itu. Dia melihat diri sebagai pribadi yang tidak pantas. Pribadi yang tidak layak. Karena kelemahan-kelemahannya. Karena dosa-dosanya. Bahkan dikatakan bahwa untuk menatap Allah pun dia tidak pantas. Karena itu dari jauh dia berdoa, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus menegaskan bahwa orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan yang lain tidak. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tentu saja tidak mudah untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena seringkali melalui perbuatan-perbuatan baik kita,
muncul kecenderungan dalam diri kita untuk sombong, untuk congkak. Tapi ingat, Allah menghendaki kerendahan hati, bukan kecongkakan. Saya masih ingat ketika saya dipanggil untuk mengurapi orang sakit, berdoa bagi orang sakit, memberikan perminyakan suci. Kebetulan dia menderita sakit gagal ginjal. Lalu menurut dokter, kakak kandungnya sendiri sudah memvonis bahwa dia sudah meninggal. Tetapi sebagai seorang imam, saat dipanggil saya harus menjalankan tugas saya. Waktu itu saya ingat jam 12 malam, mereka bangunkan saya. Sampai di rumah sakit, saya berdoa seperti biasa. Bahkan selama saya berdoa, kakak-kakaknya yang kedua dokter itu membisikkan di telinganya. Adik, kalau mau pergi, pergi saja. Nanti anak-anak biar kami yang rawat. Dan setelah saya selesai berdoa, kakaknya datang pada saya dan berkata, "Terima kasih Romo," dia respon. Saya katakan kalau dia respon berarti dia baik. Dia akan selamat. Benar. Dia akhirnya sembuh, walaupun hanya bertahan 3 tahun. Kemudian dia meninggal. Dan ketika orang mengatakan sesuatu, saya katakan itulah kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dia sembuh bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang berkarya melalui tangan saya. Jadi tidak ada apa-apa yang membuat saya harus menyombongkan diri bahwa saya hebat. Tidak. Karena di pihak lain Allah mengatakan, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu artinya bahwa yang utama adalah Tuhan. Karena itu, mengapa pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dimenangkan? Dia sadar diri, dia mengakui diri, dan dia mohon belas kasih Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.